Friedrich Wilhelm Nietzsche adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah pemikiran Barat. Lahir di Rocken, sebuah desa kecil di Prusia yang sekarang menjadi kenegaraan Jerman. Nietzsche tumbuh dalam keluarga religius. Ayahnya adalah seorang pendeta yang meninggal ketika Nietzsche masih kecil, sehingga ia dibesarkan terutama oleh ibunya, neneknya, dan bibi-bibinya. Sejak muda, Nietzsche dikenal sebagai anak yang cerdas, tekun membaca, dan memiliki minat yang besar pada sastra klasik, musik, serta filsafat. Ia sempat belajar filologi klasik di Universitas Bonn, dan kemudian di Universitas Leipzig pada usia 24 tahun. Ia bahkan diangkat menjadi profesor di Universitas Basel, menjadikannya salah satu profesor termuda pada masanya. Namun, perjalanan hidup Nietzsche tidaklah mudah. Ia dilanda berbagai penyakit fisik kronis, terutama sakit kepala parah dan gangguan penglihatan, yang membuat hidupnya penuh dengan penderitaan. Di balik rasa sakit itu, Nietzsche melahirkan karya-karya monumental seperti Thus Spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, dan The Birth of Tragedy. Pemikirannya menentang moralitas tradisional, agama, dan pandangan hidup yang mapan. Ia dikenal dengan konsep-konsep seperti Übermensch, manusia unggul, Will the Power, kehendak untuk berkuasa, serta gagasan Good is Dead, Tuhan telah mati. Di balik kejeniusannya sebagai seorang pemikir, Nietzsche adalah seorang manusia biasa yang juga merasakan cinta, kesepian, dan luka hati. Salah satu kisah paling menyakitkan dalam hidupnya adalah hubungannya dengan Lou Andreas Salom, seorang wanita yang menolak cintanya, bahkan justru lebih dekat dengan temannya sendiri, yaitu Paul Rey. Pada tahun 1882, Nietzsche bertemu dengan Lou Salome melalui sahabatnya yaitu Paul Rey. Saat itu, Nietzsche berusia 38 tahun, seorang pria yang sudah banyak menulis karya-karya filosofis, meskipun karya-karyanya belum begitu diakui secara luas. Lou Andreas Salome adalah seorang wanita muda berusia 21 tahun, lahir di Petersburg, di negara Rusia. Ia dikenal sangat cerdas, mandiri, dan punya pesona intelektual yang memikat banyak pria. Lou tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga penuh gairah intelektual, sebuah kualitas yang membuat banyak tokoh besar terpesona padanya, termasuk Nietzsche. Sementara itu, Paul Rey adalah seorang filsuf muda keturunan Yahudi Jerman, yang juga teman dekatnya Nietzsche. Paul memiliki sifat yang lembut, humoris, dan bersahabat, sangat berbeda dari sahabatnya yaitu Nietzsche yang keras, serius, dan cenderung muram. Ketiga orang ini, Nietzsche, Lou, dan Paul, awalnya membentuk sebuah lingkaran intelektual kecil. Mereka berdiskusi tentang filsafat, seni, agama, dan makna hidup. Nietzsche yang sering merasa kesepian, menemukan Lou sebagai sosok yang mampu memahaminya, atau setidaknya memberi cahaya dalam hidupnya yang gelap. Dan secara tidak langsung, Nietzsche pun jatuh cinta kepadanya. Nietzsche bukanlah pria yang pandai dalam urusan hati. Dengan kepribadian serius, penuh penderitaan fisik, dan seringkali terlihat ekstremistik, ia sulit untuk menarik simpati dari perempuan. Namun, kepada Lou Salome, Nietzsche merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat Lou sebagai sosok yang mampu mendampingi perjalanan intelektualnya, bahkan mungkin sebagai pasangan hidup yang bisa menemaninya dalam kesendirian. Lou dalam pandangan Nietzsche adalah wanita yang bisa memahami kedalaman pikirannya, sesuatu yang sangat jarang ia temui. Nietzsche pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Lou Salome. Ia pun melamarnya, berharap Lou bersedia menjadi istrinya. Namun jawaban Lou tegas, ia menolaknya. Lou tidak pernah melihat Nietzsche sebagai pasangan romantis. Baginya, Nietzsche adalah seorang intelektual besar, seorang teman diskusi yang luar biasa, tetapi bukan sosok yang ia cintai secara personal. Penolakan ini menghancurkan hati Nietzsche. Tetapi yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataannya bahwa Lou justru semakin dekat dengan sahabat sejati Nietzsche, yaitu Paul Rey. Setelah menolak Nietzsche, Lou tetap menjalin hubungan dekat dengan Paul. Mereka berdua memiliki keakraban yang lebih cair dan penuh kehangatan. Paul memiliki sifat kepribadian yang lebih mudah diterima Lou, santun, penuh humor, dan tidak seserius Nietzsche. Nietzsche merasakan luka yang mendalam. Ia merasa dikhianati, baik oleh Lou maupun oleh sahabatnya, yaitu Paul. Di satu sisi, Lou menolak cintanya. Di sisi lain, Paul adalah sahabatnya yang membuat Nietzsche akhirnya dilematis. Rasa sakit Nietzsche semakin dalam ketika ia melihat betapa Lou dan Paul tampak serasi. Ada bahkan rencana untuk membentuk semacam komunitas hidup bersama Lou, Paul, dan Nietzsche. Namun kenyataannya, relasi itu tidak pernah seimbang. Nietzsche selalu menjadi pihak yang merasa tersisih. Bagi Nietzsche, ini bukan hanya soal cinta yang ditolak,
Ini adalah tentang rasa pengkhianatan, rasa kehilangan harga diri, dan luka batin yang menambah penderitaannya yang sudah berat. Setelah penolakan itu, hubungan Nietzsche dengan Lau dan Paul memburuk. Ia merasa dipermalukan, bahkan menulis surat-surat emosi yang menunjukkan betapa dalamnya luka yang ia rasakan. Nietzsche pun mulai menjauh dari mereka. Dalam surat-suratnya yang Nietzsche kirim kepada teman lainnya, ia sering melontarkan kata-kata getir tentang Lau, menyebutnya manipulatif, bahkan destruktif. Namun di balik kata-kata itu, terlihat jelas bahwa Nietzsche sudah hancur hatinya. Kisah cinta yang gagal ini memperparah kesendiriannya. Nietzsche tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Hubungannya dengan Lau menjadi salah satu luka terdalam yang membentuk pandangannya tentang cinta, perempuan, dan penderitaan. Ironisnya, di balik kegagalan ini, lahirlah banyak refleksi filosofis yang kelak menjadi bagian penting dari karya-karyanya. Nietzsche menjadikan luka hatinya sebagai bahan bakar untuk melahirkan pemikiran yang mengguncang dunia. Hubungan Lau dengan Paul sendiri sebenarnya tidak berakhir dalam pernikahan. Mereka memang sempat hidup bersama, namun sebagai sahabat dekat. Dan pada akhirnya, hubungan mereka pun tidak bertahan selamanya. Lau kemudian menikah dengan seorang pria yang bernama Friedrich Karl Andreas. Namun meskipun begitu, bagi Nietzsche, semua itu tidak lagi penting. Luka yang ia alami sudah terlanjur membekas. Pengalaman ditolak Lau dan ditikung oleh Paul telah menggoreskan rasa sakit yang dalam di hati dan pikirannya. Kisah cinta Nietzsche ini bukan sekedar drama pribadi. Ini mengandung makna yang lebih luas tentang kehidupan, cinta, dan eksistensi manusia. Dari sini kita bisa belajar, cinta itu tidak selalu rasional. Nietzsche mungkin seorang filsuf besar dengan pemikirannya yang mendalam, tetapi dalam urusan hati, ia sama rapuhnya dengan manusia biasa. Cinta tidak bisa dipaksakan dengan logika, bahkan oleh seorang jenius. Penolakan adalah bagian dari kehidupan. Lau menolak Nietzsche bukan karena ia tidak menghargainya, tetapi karena ia tidak merasakan cinta yang sama. Ini menunjukkan bahwa penolakan meski hal yang wajar dalam hidup, meski itu sangat menyakitkan. Teman bisa jadi rival. Hubungan Nietzsche dengan sahabatnya yaitu Paul memberi pelajaran bahwa persahabatan bisa diuji ketika ada cinta yang terlibat. Kadang, rasa cemburu dan pengkhianatan bisa muncul dari orang yang paling dekat. Penderitaan bisa melahirkan karya yang besar. Luka hati Nietzsche justru mendorongnya untuk menulis karya-karya yang penuh refleksi mendalam tentang kehidupan, cinta, dan penderitaan. Dari rasa sakit, lahirlah pemikiran yang mengubah dunia. Manusia adalah makhluk yang rapuh. Di balik segala konsep besar seperti Ubermensch atau Tuhan telah mati, Nietzsche hanyalah manusia yang bisa jatuh cinta, kecewa, dan patah hati. Inilah sisi manusiawi yang membuat kisahnya relevan hingga kini. Kisah cinta Nietzsche dengan Lau adalah salah satu bab paling menyakitkan dalam hidup sang filsuf besar. Ia jatuh cinta, ditolak, lalu melihat wanita yang ia cintai lebih dekat dengan sahabatnya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan seorang jenius pun tidak kebal terhadap rasa sakit hati. Nietzsche mungkin mampu meruntuhkan pondasi moralitas tradisional dengan pikirannya, tetapi ia tidak mampu menaklukkan hati pujaan hatinya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa cinta bukan tentang logika atau intelektualitas, melainkan tentang hati dan perasaan. Kita juga belajar bahwa penderitaan, meski pahit, bisa menjadi sumber kebijaksanaan dan kekuatan yang baru. Nietzsche menemukan satu pelajaran terbesar, bahwa hidup adalah rangkaian penderitaan yang harus dijalani, dan dari sanalah manusia bisa menemukan arti keberadaannya.